Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis kurikulum. Yang pertama, yakni saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yakni cucere, yang berubah menjadi kata benda, yakni kurikulum. Kurikulum memiliki jamak, yakni curicula, yang pertama kali digunakan di dalam dunia atletik. Perkembangan lebih lanjut, kurikulum juga dipakai dalam dunia pendidikan saat ini. Pengertian kurikulum dalam arti sempit atau tradisional, sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh di sekolah atau di perguruan tinggi untuk mendapatkan ijazah atau untuk naik tingkat. Terfikut mengemukakan pengertian kurikulum adalah sekumpulan mata pelajaran yang bersifat sistematis yang diperlukan untuk lulus atau mendapatkan ijazah untuk bidang studi tertentu. Pengertian kurikulum secara umum adalah semua pengalaman, kegiatan, dan pengetahuan murid di bawah bimbingan dan tanggung jawab seorang guru. Pengertian kurikulum ini memberikan implikasi pada program sekolah bahwa semua kegiatan yang dilakukan merupakan pengalaman belajar. Kegiatan tersebut dapat meliputi kegiatan yang dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Contoh kegiatan yang dilakukan di dalam kelas adalah proses belajar mengajar secara tatap muka atau daring dan mengikuti praktikum keterampilan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan di luar kelas adalah seperti berkunjung ke tempat bersejarah, mengikuti program pramuka, atau mengikuti study tour yang dilaksanakan setiap sekolah setahun sekali. Pengertian kurikulum ini memiliki cakupan yang sangat luas karena meliputi semua kegiatan murid, pengalaman murid, bahkan fisik atau non-fisik yang mempengaruhi perkembangan dan perkembangan murid juga. Kurikulum dalam pengertian rencana belajar bersamaan dengan arti pengajaran. Artinya, kurikulum berkaitan dengan rencana atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Pengajaran terletak pada perwujudan dan pelaksanaan rencana dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dari analisis kurikulum. Yang pertama ada fungsi analisis dari KTSP dan K13, yaitu untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada kurikulum sebelumnya dan untuk memperoleh metode baru dalam proses pengajaran yang lebih efektif serta untuk meningkatkan produktivitas SDM dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada fungsi juga menurut Alexander Inglis yang memiliki 6 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi integrasi, yaitu untuk mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Kemudian ada fungsi persiapan untuk mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan pendidikan lebih jauh dan jangkauan yang lebih lanjut. Kemudian ada fungsi penyesuaian, yaitu agar individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang senantiasa berubah dan bersifat dinamis. Kemudian ada fungsi diferensiasi, yaitu kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan perorangan dalam masyarakat, serta fungsi pemilihan, yaitu pengakuan atas perbedaan, berarti yang diberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang menjadi minat dan bakatnya. Kemudian terakhir ada fungsi diagnostik, yaitu kurikulum berfungsi dalam mendiagnosa dan membimbing siswa agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Kemudian ada fungsi praksis, itu fungsi bagi sekolah yang bersangkutan, yakni sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan sehari-hari. Kemudian fungsi bagi sekolah yang di atasnya adalah untuk menjamin adanya pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan, dan fungsi bagi masyarakat sebagai pemakai lulusan. Kemudian ada tujuan. Ini bagi pendidikan dasar adalah untuk meletakkan dasar kecerdasan serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Untuk pendidikan menengah juga sama, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti proses pendidikan lebih lanjut. Serta pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan sesuai dengan kejuruannya. Dan terakhir untuk pendidikan institusional, tujuan yang ingin dicapai dari setiap mata pelajaran yang dikembangkan di setiap sekolah atau satuan pendidikan. Ruang lingkup kurikulum. Dalam kaitannya dengan hal ini, pada tingkat sekolah yang menjadi tugas utama kepala sekolah adalah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi peserta didik. Karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus kepada segala usaha pada praktek belajar mengajar atau PMB. Ruang lingkup kurikulum ini meliputi 1. Perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, pengawasan kurikulum. Yang keempat, ada evaluasi kurikulum. Perencanaan kurikulum terbagi menjadi 2, yaitu identifikasi masalah dan menentukan tujuan. Identifikasi masalah beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam perumusan dan pelaksanaan kurikulum. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Kegiatan utama pengelolaan kurikulum adalah meliputi bidang perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan evaluasi dan perbaikan kurikulum yang bergerak dalam suatu sistem dalam siklus yang berkesinambungan, yang bertahap dan berkesinambungan dalam lingkaran proses sistem pendidikan yang menyeluruh. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Sukma Dinata menegaskan bahwa ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum, antara lain yaitu 1. Pemahaman esensi dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua, kemampuan menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga, ada kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ruang lingkup ketiga yaitu ada pengawasan kurikulum. Pengawasan itu meliputi pelaksanaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Yang keempat, yaitu ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum yaitu evaluasi hasil belajar, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna membeberkan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai. Yang kedua yaitu evaluasi program pengajaran, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sengaja untuk melihat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan dari program tersebut. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang luaran analisis kurikulum. Luaran analisis kurikulum yaitu bisa disebut dengan hasil analisis kurikulum. Hasilnya itu untuk apa? Untuk mengetahui dari pengkajian, pengklasifikasian sebuah kurikulum yang dilaksanakan. Nah, di Indonesia sendiri kurikulum pasti mengalami perubahan dan peningkatan karena sifatnya dinamis, tidak bisa monoton, tidak bisa menetap, namun pasti mengalami perubahan. Kurikulum di Indonesia itu dirancang sesuai dengan sosio masyarakat dengan target apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi setiap kurikulum itu yang ada di Indonesia sejak awal itu selalu melihat suatu kondisi di mana suatu negara masyarakatnya bagaimana, keadaan ekonominya bagaimana, dan keadaan sosialnya bagaimana. Dan itu menjadi faktor
Terus kemudian segala penerapan kurikulum di pendidikan itu memang pelaksanaannya sepadan dengan hasil yang diperoleh. Kemudian peran pendidik itu sangat penting, yaitu guru menjadi modal utama dalam mendorong siswa berkegiatan dalam pembelajaran di dalam kelas. Perubahan kurikulum itu tidak berubah secara keseluruhan, melainkan hanya ada penambahan dan pengurangan satu indikator di dalam kurikulum. Dan hal itu masih ada kesamaan dengan kurikulum sebelumnya. Misal, kurikulum 2013 yang baru ini itu sebagai apa? Penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Hal perbedaan yang nampak itu pada poin keempat, yaitu di KTSP 2006. Di situ bunyinya, tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda untuk semua jenjang. Sedangkan di poin 4 kurikulum 2013 yang baru itu bunyinya semua mata pelajaran diajarkan dengan terpadu, dengan pendekatan yang sama atau saintifik. Melalui apa? Melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Untuk apa? Untuk semua jenjang. Dapat dipahami, kurikulum 2013 ini pengimplementasiannya dengan menekankan thinking skill, problem solving, dan siswa itu dilatih untuk memecahkan masalah dan menambah pengetahuan, melatih mental dan psikologisnya. Dan hasil dari proses belajar nantinya itu akan diintegrasikan dengan sikap, pengetahuan, keterampilan yang mana dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kurikulum 2013 ini lebih mengajarkan siswa, karena siswa sekarang kan di zaman sekarang itu berbeda dengan siswa di zaman dahulu. Nah, zaman sekarang kan juga ada teknologi, jadi menjadi pengaruh cara berpikir siswa sekarang, dan itu perlu adanya penekanan dalam pemikirannya. Jadi agar siswa itu bisa high thinking outer skill, dapat menyelesaikan permasalahan dan mengkaitkan pelajaran itu nantinya bisa dibawa ke masyarakat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.